Hai guys, selamat berjumpa kembali pada channel novel populer viral yang keren ini. Saat ini admin akan menghadirkan sebuah novel yang viral dengan alur cerita yang sangat menarik dan seru, yang berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 91. Jangan bunuh mereka. Aku membutuhkan darah mereka untuk melakukan persembahan darah dan mengaktifkan formasi transmisi untuk memasuki wilayah ketiga, ucap Yuyu. Ketika melihat Luo Xiu hendak bergerak, Yuyu menarik napas lega dan memperingatkannya. Pria berbaju putih itu tampak seperti seorang terpelajar, lembut dan sederhana, tetapi ketika dia melambaikan tangannya, aroma darah pun menyebar. Energi vitalnya semerah darah manusia dan mengandung kekuatan merusak. Yuyu benar, Yunggu pasti telah mempraktikkan semacam ilmu kultivasi hitam yang bisa melahap esensi darah. Ilmu ini disebut sebagai teknik darah iblis, yang membutuhkan pembunuhan dan penyerapan darah. Teknik ini sangat kejam dan bisa merusak keharmonisan alam. Namun, ketika energi vital darah iblis bertemu dengan api maut kegelapan, itu akan langsung meleleh seperti salju yang dilempar ke dalam api. Luo Xiu tidak menunjukkan belas kasihan. Ketika dia mengayunkan pedang perang level menengah peringkat bumi, energi vital darah iblis tidak bisa menangkalnya sama sekali. Dalam sekejap, darah memercik dan kepala Yunggu terbang ke kejauhan. Darah panas menyembur keluar dengan keras. Yunggu, yang berada di level ke-7 tingkatan bawaan, telah dibunuh oleh Luo Xiu dengan satu tebasan. Dengan bantuan indera spiritual, hanya orang suci bela diri di tingkatan pemurnian ilahi yang bisa menahan serangan pedang Luo Xiu. Adapun mereka yang berada di bawah tingkatan pemurnian ilahi, tidak ada yang bisa menangkal serangan pedang Luo Xiu, kecuali dia telah berlatih beberapa jenis teknik dan mencapai tingkatan kesempurnaan. Ketika melihat Yunggu terbunuh, Basan, si pria kekar, ketakutan setengah mati. Reaksi pertamanya adalah berbalik dan lari. Namun, tepat saat dia berbalik, cahaya hitam api pedang menyerbu dan menembus kepalanya dari belakang dan menyebabkan otaknya retak. 7 Grandmaster bela diri yang basis kultivasinya telah dihancurkan tampak sangat ketakutan, tetapi Yuyu mengerutkan alis. Bagaimana dia bisa melakukan persembahan darah untuk formasi transmisi jika Luo Xiu telah membunuh orang-orang ini? Sambil mengangkat tangan untuk menghilangkan darah pada pedang, Luo Xiu memandang acuh tak acuh ke arah 7 Grandmaster bela diri yang basis kultivasinya telah hancur. Di alam rahasia iblis, ke-7 Grandmaster bela diri yang tidak memiliki basis kultivasi akan mati meski tidak dibunuh oleh Luo Xiu. Saat ini, 7 Grandmaster bela diri tidak berani menarik napas dalam-dalam karena takut akan membuat Sura kesal. Tidak ada yang ingin mati. Bahkan jika mereka ditakdirkan untuk mati di alam rahasia iblis karena basis kultivasi mereka telah dihancurkan, mereka masih ingin hidup sesaat lebih lama. Meskipun kamu telah membunuh 2 orang, 7 orang ini cukup untuk persembahan darah. Suara Yuyu terdengar lembut, tapi kata-katanya terkesan sangat dingin. Demi memasuki wilayah ketiga dan menemukan rumput pembangkit jiwa untuk memulihkan cedera jiwa spiritualnya, dia akan melakukan apapun termasuk persembahan darah. Luo Xiu tidak mengatakan apapun karena dia juga ingin pergi ke wilayah ketiga untuk berburu binatang iblis dan mendapatkan manik darah tingkatan pemurnian ilahi. Menurut Yuyu, meski memiliki giok iblis 2 bulan, Luo Xiu tidak dapat memasuki wilayah ketiga tanpa basis kultivasi dari tingkatan pemurnian ilahi. Hanya dengan menggunakan persembahan darah dia bisa menebus kekurangan basis kultivasinya. Orang-orang ini bukanlah kerabat atau teman Luo Xiu. Oleh karena itu, dia tidak akan melewati kesempatan untuk mencapai level yang lebih tinggi demi mereka. Peta rahasia dicatat dalam selip giok di cincin penyimpanan yang diberikan kepada Luo Xiu oleh Yuyu. Peta itu berisi garis yang jelas dari wilayah pertama ke wilayah ketiga, serta pengenalan singkat menuju wilayah keempat. Mengikuti rute peta, Luo Xiu memimpin orang-orang itu menuju ujung wilayah kedua. Sepanjang jalan, binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya menghalangi jalan mereka. Hanya dalam 3 hari, Luo Xiu telah membunuh hampir 300 binatang iblis. Itu berarti dia harus membunuh hampir 100 binatang iblis setiap harinya. Luo Xiu telah membunuh terlalu banyak nyawa. Selama dia melepaskan auranya, tubuhnya akan diselimuti lapisan samar cahaya berwarna merah darah, yang merupakan aura kejam yang dibentuk oleh energi membunuh. Aura kejam itu menakutkan. Di bawah tekanan aura kejam, binatang iblis biasa dan kultivator seni bela diri merasa takut sebelum bertarung. Sepanjang jalan, Luo Xiu memperoleh lebih dari 100 manik darah bawaan. Saat mereka mendekati ujung wilayah kedua, binatang iblis yang mereka temui di jalan menjadi semakin kuat. Setiap binatang iblis itu setara dengan seorang kultivator seni bela diri yang berada di atau di atas level ke-7 tingkatan bawaan.
Selain itu, beberapa pemimpin binatang yang kuat bahkan setara dengan Grandmaster bela diri tertinggi atau berada di setengah langkah menuju tingkatan pemurnian ilahi. Basis kultivasi 7 Grandmaster bela diri telah hancur, sedangkan Yuyu tidak bisa melakukan serangan. Oleh karena itu, semakin sulit bagi Luo Xiu untuk melawan binatang buas sendirian. Ketika mereka akhirnya tiba di altar kuno di ujung wilayah ketiga, rambut dan pakaian Luo Xiu sudah tampak berantakan. Meskipun dia terlihat seperti tikus yang tenggelam, ada niat membunuh yang menakutkan di sekujur tubuhnya. Selain itu, kekuatannya terus meningkat setelah melakukan pertarungan. Yuyu juga semakin memahami kekuatan Luo Xiu. Pemuda ini tampaknya baru berusia sekitar 14 tahun. Dia berada di level ketiga tingkatan bawaan, tetapi merupakan lawan tak terkalahkan di antara mereka yang berada di bawah tingkatan pemurnian ilahi. Bahkan 3 pasukan utama tidak mampu mengembangkan bakat seperti itu, apalagi 10 keluarga terhebat di negara bagian tanah langit. Tidak ada binatang iblis yang bersembunyi di sekitar altar formasi transmisi di wilayah kedua. Dengan altar kuno sebagai pusatnya, area dalam radius 5 km adalah zona aman. Sebelum memasuki wilayah ketiga, Luo Xiu berencana untuk menelan manik darah di sini untuk meningkatkan levelnya. Bagaimanapun, dia akan memiliki peluang bertahan hidup yang lebih besar di wilayah ketiga jika memiliki kekuatan yang lebih tinggi. Luo Xiu telah menerima cincin penyimpanan pemberian Yuyu, karena itu dia memutuskan untuk membantu Yuyu menemukan rumput pembangkit jiwa setelah memasuki wilayah ketiga. Kemudian, dia mengeluarkan cincin penyimpanan Yuyu dan merasakannya dengan persepsinya. Saat pikirannya bergerak, ratusan batu vitalitas peringkat menengah tampak berserakan di sekitarnya. Lalu, Luo Xiu mengeluarkan cakram formasi pengumpulan energi level kelima. Dengan demikian, dia bisa menyerap energi di batu vitalitas dan meningkatkan basis kultivasinya Derigan lebih cepat. Saat mengaktifkan teknik kultivasi untuk menyerap energi vitalitas dan berkultivasi, Luo Xiu mengeluarkan slip giok yang mencatat seni bela diri peringkat ke-8 yang disebutkan Yuyu. Begitu persepsi Luo Xiu memeriksa slip giok tersebut, informasi seni bela diri yang tercatat di dalamnya mengalir ke dalam pikirannya secara terus-menerus. Seni bela diri ini dikenal sebagai peringkat ke-8 dan disebut sebagai teknik pembekuan jiwa. Itu adalah metode untuk memurnikan jiwa, memadatkan indera spiritual, dan mengolah jiwa spiritual. Menurut Yuyu, dia telah memahami misteri mendalam tentang kesadaran bela diri api di tingkatan pemurnian ilahi melalui teknik pembekuan jiwa ini. Semakin kuat jiwa dan indera spiritualnya, semakin mudah bagi seseorang untuk memahami konsepsi seni bela diri. Hal ini dikarenakan konsep seni bela diri berhubungan erat dengan jiwa seorang kultivator seni bela diri, dan merupakan perluasan dari kekuatan spirit. Persepsi merupakan semacam kemampuan kekuatan spirit. Sementara itu, indera spiritual adalah kondensasi dari kekuatan spirit, sedangkan jiwa spiritual adalah buah dari kekuatan spiritual. Kultivasi tersebut berlangsung selama 7 hari. Efek kegunaan manik darah bawaan tidak lagi terasa jelas. Setelah meminum lebih dari 100 manik darah, tubuh Luo Xiu tidak menerobos ke tubuh perang tingkat lanjut, yang jauh lebih lemah daripada tubuh perang tingkat atas. Dengan bantuan ratusan batu vitalitas peringkat menengah dan cakram formasi pengumpulan energi level kelima, basis kultivasi Luo Xiu telah meningkat ke level keempat tingkatan bawaan. Itu adalah cara termudah untuk meningkatkan basis kultivasi seseorang dalam seni bela diri. Selama seseorang memiliki sumber daya, bakat, dan waktu yang cukup, tidak sulit baginya untuk mencapai level yang lebih tinggi. Namun, ketika basis kultivasi semakin tinggi, tingkat sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan level juga akan menjadi semakin tinggi. Itulah alasan kenapa hanya ada begitu sedikit orang suci bela diri. Di negara bagian tanah langit, para orang suci bela diri di tingkatan ilahi dapat memerintah sebuah kota dan mendominasi suatu wilayah. Seorang raja bela diri bisa mendirikan sebuah sekte dan mendominasi sebuah daerah. Sementara itu, seorang penguasa bela diri berada di puncak negara bagian tanah langit dan menguasai seluruh dunia. Adapun pangeran bela diri yang berada di atas penguasa bela diri, dia bisa menghancurkan negara bagian tanah langit dengan mudah. Di tengah altar kuno, Luo Xiu mengeluarkan giok iblis 2 bulan dan memasukkan energi vitalnya ke dalam giok tersebut. Kemudian, bulan darah dan bulan perak naik perlahan dan bersinar terang. Yuyu membunuh satu persatu dari ke-7 Grandmaster bela diri yang telah kehilangan basis kultivasi mereka dengan kejam dan tanpa ekspresi. Esensi darah mereka berkumpul di udara dan menyatu ke dalam 2 giok iblis tersebut. Luo Xiu tidak tahan melihatnya, tetapi dia memaksa diri untuk mengabaikannya. Berbuat baik itu tidak salah, tapi harus dilakukan pada waktu yang tepat. Diiringi dengan kilatan cahaya terang, Luo Xiu menyingkirkan 2 giok iblis. Kemudian, dia menghilang dan diteleportasi bersama Yuyu. Adapun 7 mayat yang esensi darahnya telah hilang sepenuhnya, berubah menjadi redup dan buram secara bertahap hingga benar-benar menghilang, sama seperti binatang iblis yang telah memadatkan manik-manik darah dan menghilang. Hal itu sangat aneh. Setelah tiba di wilayah ketiga,
Luo Xiu segera mengaktifkan persepsinya dan mendapati bahwa tidak ada binatang iblis yang kuat di sekitarnya. Wilayah ketiga penuh dengan binatang iblis tingkatan pemurnian ilahi. Jangan berkeliaran, ujar Yuyu. Wajahnya terlihat suram setibanya di tempat ini. Meskipun sura ini sangat kuat, atau mungkin dia bisa melawan satu atau dua binatang iblis tingkatan pemurnian ilahi biasa, dia sama sekali tidak akan mampu melawan binatang iblis yang berada di atau di atas level ketiga tingkatan pemurnian ilahi. Saat ini, Yuyu tidak bisa menggunakan kekuatan apapun. Jika Sura tidak bisa menahan diri, Yuyu juga akan berakhir tragis. Luo Xiu sadar akan bahaya tersebut tanpa peringatan dari Yuyu. Setelah mengeluarkan peta rahasia, dia menemukan area eksklusif di wilayah ketiga di mana rumput pembangkit jiwa berada. Di alam rahasia iblis, wilayah pertama penuh dengan binatang iblis dalam jumlah terbesar di tingkatan lautan energi, yaitu lebih dari 100.000. Binatang iblis bisa ditemukan di mana-mana. Di wilayah kedua juga terdapat binatang iblis tingkatan bawaan. Namun, jumlahnya relatif kecil meski berjumlah lebih dari 100.000. Ada puluhan ribu binatang iblis tingkatan pemurnian ilahi di wilayah ketiga, tetapi karena area yang luas, masing-masing dari mereka memiliki wilayahnya sendiri dengan jumlah kepadatan yang kecil. Selama berhati-hati, Luo Xiu dan Yuyu tidak perlu khawatir akan dikepung. Mengikuti rute peta rahasia, Luo Xiu dan Yuyu berjalan dengan hati-hati di hutan lebat. Tiba-tiba, Luo Xiu berhenti dan Yuyu meningkatkan kewaspadaannya sambil melihat sekeliling. Dia berpikir bahwa Luo Xiu pasti berhenti karena merasakan bahaya. Ada binatang iblis tingkatan pemurnian ilahi di depan kita. Kekuatannya berada di atas level ketiga tingkatan pemurnian ilahi. Mari berjalan memutar, ujar Luo Xiu perlahan. Dia memang merasakan bahaya, tetapi itu bukan karena bahayanya sudah dekat, melainkan karena dia merasakan bahaya itu lebih awal. Yuyu menatap Luo Xiu dengan kaget lagi. Dia mendapati bahwa pemuda ini sangat misterius dan menguasai berbagai macam teknik yang tidak diketahuinya. Secara umum, ketika persepsi tingkatan bawaan menemukan binatang iblis tingkatan pemurnian ilahi, indera spiritual binatang itu juga akan menyadari keberadaannya. Namun, apa yang digunakan Luo Xiu bukanlah persepsi jiwa tingkatan bawaan, melainkan persepsi manik hidup dan mati napas kehidupan. Persepsi semacam ini tidak akan ditemukan oleh siapapun. Sepanjang jalan, Luo Xiu tidak memiliki konflik dengan binatang iblis manapun yang menghuni di sini. Terkadang, ketika dia mendapati bahwa dia mampu bertarung dengan binatang iblis tingkatan pemurnian ilahi biasa, dia juga dengan sengaja menghindar dan memilih untuk tidak bertarung dan hanya mengingat lokasi binatang buas tersebut. Menurut Yuyu, selama dia bisa mendapatkan rumput pembangkit jiwa, bahkan jika tidak bisa dimurnikan menjadi pil pembangkit jiwa, rumput tersebut berguna memulihkan cedera jiwa spiritualnya dan membantunya memulihkan sebagian dari kekuatannya. Selama bisa memperoleh kembali kekuatannya, Yuyu tidak takut dengan sebagian besar binatang iblis di wilayah ketiga. Setelah 3 hari, akhirnya mereka tiba di area yang ditandai di peta rahasia tempat rumput pembangkit jiwa berada. Aku pernah ke alam rahasia iblis sebelumnya. Ada binatang iblis di level keempat tingkatan pemurnian ilahi di tempat rumput pembangkit jiwa tumbuh, ucap Yuyu. Dulu, Yuyu merupakan seorang penguasa bela diri. Oleh karena itu, dia tidak memetik rumput pembangkit jiwa peringkat keempat itu. Aku tidak bisa mengalahkan binatang iblis di level keempat tingkatan pemurnian ilahi, ujar Luo Xiu sambil mengerutkan alis. Dia membantu Yuyu menemukan rumput pembangkit jiwa demi hadiah, tapi dia tidak ingin mempertaruhkan nyawanya. Tentu saja aku tidak akan membiarkanmu mati. Kamu hanya perlu memancing binatang iblis itu pergi, dan aku akan menyelinap masuk untuk mengambil rumput pembangkit jiwa itu, jelas Yuyu. Sambil berkata, Yuyu mengeluarkan sebuah botol giok hijau dari sakunya dan menyerahkannya kepada Luo Xiu. Kemudian, dia menarnahkan, ada 3 pil penambah energi di dalamnya. Meminum 1 pil dapat membantumu meningkatkan kekuatan hingga 3 tingkatan kecil dalam waktu setengah jam. Berdasarkan kemampuanmu, kamu bisa melawan binatang iblis itu. Pil penambah energi adalah sejenis pil peringkat 0. Siapapun yang mengambilnya dapat meningkatkan kekuatannya hingga 3 tingkatan kecil dalam waktu setengah jam. Tentu saja, efeknya akan melemah jika basis kultivasi seseorang terlalu tinggi. Jika seseorang adalah penguasa bela diri, dia hanya bisa meningkatkan kekuatan hingga 1 tingkatan kecil. Meski demikian, pil penambah energi sangat berharga. Itu adalah senjata pembunuh yang hebat dalam pertarungan. Botol giok itu berisi jejak suhu Yuyu. Dia jelas selalu membawa botol tersebut bersamanya. Meskipun dia memberikan cincin penyimpanan kepada Luo Xiu, dia menyimpan barang-barang bagus yang sebenarnya bersamanya. Namun, Luo Xiu tidak terlalu menghiraukan hal itu. Dengan pil penambah energi, dia yakin bahwa dia bisa bertarung melawan binatang iblis di level keempat tingkatan pemurnian ilahi. Luo Xiu tidak suka membuang-buang waktu. Jadi, dia langsung memasukkan pil penambah energi ke dalam mulutnya dan langsung bergegas menuju hutan gunung di depannya.
Kemudian, raungan binatang terdengar bergema di udara, sekuat angin puting beliung yang menyapu awan dan membuat pepohonan tumbang, serta gulungan udara menjulang ke langit. Ada sebuah danau di dalam hutan serta seekor binatang iblis, yang panjangnya 100 meter dengan sisik ungu di sekujur tubuhnya dan sebuah tanduk di kepalanya muncul menjulang ke langit. Itu adalah naga ungu bertanduk satu. Saat Luo Xiu memasuki wilayahnya, binatang iblis itu bergegas keluar dengan marah. Dikatakan bahwa naga ungu bertanduk satu memiliki sedikit garis keturunan dari naga asli. Jika bisa mencapai level ke-7 Pangeran Bela Diri, ia bisa melepas tubuhnya dan berubah menjadi naga asli. Saat naga ungu bertanduk satu muncul, ekspresi Luo Xiu berubah secara dramatis. Yu, beraninya kamu menipuku. Luo Xiu tampak kaget dan marah. Naga ungu bertanduk satu memang berada di level keempat tingkatan pemurnian ilahi, tetapi kekuatannya jauh lebih besar daripada binatang iblis biasa di level dan tingkatan yang sama. Sebelumnya, Yu hanya mengatakan bahwa itu adalah binatang iblis level keempat tingkatan pemurnian ilahi, tetapi dia tidak mengatakan bahwa binatang iblis yang tinggal di sini adalah naga ungu bertanduk satu. Kini, Luo Xiu baru saja melihat tubuh sepanjang 100 meter melayang di udara, dan sepasang mata merah besar yang menatap manusia kecil di bawahnya. Sesaat kemudian, naga ungu bertanduk satu itu membuka mulutnya dan menembakkan kilatan cahaya ungu yang dipadatkan oleh kekuatan iblis ke arah Luo Xiu. Luo Xiu berlari sesegera mungkin. Meski telah meminum pil penambah energi, dia bukan tandingan binatang iblis itu. Seiring terdengarnya ledakan keras, tanah meledak dan membentuk lubang yang dalam oleh cahaya ungu. Sementara itu, naga ungu bertanduk satu mengejar dengan ganas, dan hutan lebat itu langsung hancur berantakan. Mendengar suara pertarungan, Yu segera memasuki tempat tinggal naga ungu bertanduk satu untuk mencari rumput pembangkit jiwa.